Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Yang kami hormati dosen pengampu Bapak Dr. Andes Ipan Ahmad Gupron MPhil. Yang kami banggakan teman-teman kelas C, terkhususnya kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sejarah filsafat zaman abad pertengahan dan modern. Baik, langsung saja materi akan dijelaskan oleh pemateri dari kelompok 4. Yang pertama, teman saya yaitu Umair Al-Ahmad, yang kedua Juju Julianti, dan yang terakhir saya Anissa Nurul Fitri. Baik, langsung saja kita mulai, dipersilahkan. Baik, materi yang pertama adalah tentang filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan 479 sampai 1492 Masehi juga dapat dikatakan sebagai abad gelap atau Dark Age. Karena pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Memang pada saat itu tindakan gereja sangat membelenggu kehidupan manusia. Para ahli fikir, para filsuf pada saat itu tidak lagi memiliki kebebasan untuk berpikir. Apabila terdapat pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan ajaran gereja, orang yang mengemukakannya akan mendapatkan hukuman yang berat oleh pihak gereja. Walaupun demikian, ada juga yang melanggar larangan tersebut dan mereka dianggap sebagai orang yang murtad, dan kemudian diadakanlah pengejaran atau inkuisisi oleh pihak gereja. Masa abad pertengahan ini juga dapat dikatakan sebagai suatu masa yang penuh dengan upaya menggiring manusia ke dalam kehidupan atau sistem kepercayaan yang fanatik dengan menerima ajaran gereja secara membabi buta. Karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan pada filsafat abad pertengahan ini menjadi terhambat. Selanjutnya ada karakteristik pemikiran masa abad pertengahan. Menurut Herman, pada zaman ini dikenal aliran filsafat patristik dan skolastik yang berdasarkan teos. Filsuf terkenal pada masa ini yaitu Augustinus dan Thomas Aquinas yang memunculkan ajaran Thomisme. Selain itu dikenal juga filsuf-filsuf muslim pada zaman keemasan pertengahan seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, dan Al-Ghazali yang menunjukkan hubungan mata rantai dengan sejarah filsafat Yunani atau adanya semboyan mitos, logos, dan teos. Selanjutnya, sejarah filsafat abad pertengahan dibagi menjadi dua zaman atau periode, yaitu patristik dan skolastik. Patristik berasal dari kata Latin patres yang berarti bapak-bapak gereja, adalah ahli agama Kristen pada abad permulaan agama Kristen. Dan yang kedua adalah skolastik. Zaman skolastik dimulai sejak abad ke-9. Kalau tokoh masa patristik adalah pribadi-pribadi yang lewat tulisannya memberikan bentuk pada pemikiran filsafat dan teologi pada zamannya, para tokoh zaman skolastik adalah para pelajar dari lingkungan sekolah kerajaan dan sekolah katedral yang didirikan oleh Raja Karel Agung, dan kelak juga dari lingkungan universitas dan orde-orde biarawan. Pemikiran atau tokoh filsuf yang hidup pada masa abad pertengahan. Yang pertama ada Plotinus dari tahun 204 sampai 270. Dalam berbagai hal, Plotinus memang bersandar pada doktrin Plato. Sama dengan Plato, ia menganut realitas ide. Artinya, setiap jenis objek hanya ada satu ide. Pada Plotinus, ide itu partikular, sama dengan dunia partikular. Perbedaan mereka yang pokok ialah pada titik tekan ajaran mereka masing-masing. Sistem metafisika Plotinus ditandai dengan konsep transenden. Menurut pendapatnya, dalam pikiran terdapat tiga realitas, yaitu the one, the mind, the soul. Selanjutnya ada Augustinus dari tahun 354 sampai 430. Ajaran Augustinus dapat dikatakan berpusat pada dua pol. Yang pertama ada Tuhan dan manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa seluruh ajaran Augustinus
berpusat pada Tuhan. Kesimpulan ini diambil karena ia mengatakan bahwa ia hanya ingin mengenal Tuhan dan Roh, tidak lebih dari itu. Ia yakin bahwa pemikiran dapat mengenal kebenaran. Karena itu ia menolak skeptisisme. Selanjutnya ada Boethius. Boethius memiliki pemikiran yang hampir serupa dengan Augustinus. Sesudah Boethius, Eropa mulai mengalami depresi besar-besaran. Menurunnya budaya Latin, tumbuhnya materialisme agama, munculnya feodalisme, invasi besar-besaran, munculnya supranaturalisme baru, semuanya merupakan faktor yang dapat menghasilkan kekosongan intelektual. Semua para ilmuwan pada waktu itu lebih tertarik pada teologi daripada filsafat, dan mereka mempertahankan dogma-dogma Kristen. Selanjutnya ada Anselmus dari tahun 1033 sampai 1109. Di dalam filsafat Anselmus, kelihatan iman merupakan tema sentral pemikirannya. Iman kepada Kristus adalah yang paling penting sebelum yang lain. Dari sini dapatlah kita memahami pertanyaannya. Credo ad intelligam atau believe in order to understand, yang artinya percayalah agar mengerti. Ungkapan itu menggambarkan bahwa ia mendahulukan iman daripada akal. Ia pun mengatakan wahyu harus diterima dulu sebelum kita mulai berpikir. Kesimpulannya, akal hanyalah pembantu wahyu. Selanjutnya ada Thomas Aquinas dari tahun 1225 sampai 1274. Berdasarkan filsafatnya pada kepastian adanya Tuhan, Aquinas mengetahui banyak ahli teologi. Percaya pada Tuhan hanya berdasarkan pendapat umum. Menurut Aquinas, eksistensi Tuhan dapat diketahui dengan akal. Selanjutnya ada filsafat pada abad modern. Filsafat zaman modern adalah pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia sendiri. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio. Aliran empirisme sebaliknya meyakini pengalaman sumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun indrawi. Aliran rasionalisme dipelopori oleh René Descartes dari tahun 1595 sampai 1650 Masehi. Dalam Discours de la Méthode tahun 1637, ia menegaskan perlunya pada metode jitu sebagai dasar kokoh bagi semua pengetahuan, yaitu dengan menyaksikan segalanya secara metodis. Namun tetapi, dalam kesangsian yang metodis ini ternyata hanya satu hal yang tidak dapat diragukan, yaitu saya ragu-ragu. Ini bukan hayalan, tapi kenyataan bahwa kutipan aku ragu-ragu. Jika Descartes menerima 3 realitas atau substansi bawaan yang sudah ada sejak kita lahir, yaitu realitas pikiran, realitas perluasan, realitas Tuhan sebagai wujud yang seluruhnya sempurna. Penyebab sempurna dari kedua realitas itu, pikiran sesungguhnya adalah kesadaran, materi adalah keluasan. Saya Anissa Nurul Fitri akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan filsafat modern. Pada masa modern menjadi identitas di dalam filsafat modern. Pada masa ini, rasionalisme semakin dipikirkan. Tidak gampang untuk menentukan mulai dari kapan abad pertengahan berhenti. Namun dapat dikatakan bahwa abad pertengahan itu berakhir pada abad 15 dan 16, atau pada akhir masa Renaissance. Masa setelah abad pertengahan adalah masa modern. Sekalipun memang tidak jelas kapan akhirnya abad pertengahan itu, akan tetapi ada hal-hal
yang jelas menandai masa modern ini, yaitu berkembang pesat berbagai kehidupan manusia barat, khususnya dalam bidang kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Usaha untuk menghidupkan kembali kehidupan klasik Yunani Romawi. Kebudayaan ini yang diresapi oleh suasana Kristiani. Di bidang filsafat, terdapat aliran yang terus mempertahankan masa klasik. Aliran-aliran dari kungfu dan mahjab Stoa menjadi aliran-aliran yang terus dipertahankan. Pada masa Renaissance ini tidak menghasilkan karya-karya yang penting. Ciri-ciri dan aliran filsafat modern. Filsafat zaman modern ditandai dengan perubahan dalam bentuk-bentuk kesadaran atau pola-pola berpikir. Sebagai bentuk kesadaran, modernitas dicirikan dengan 3 hal, yaitu 1. Subjektivitas. Dengan subjektivitas dimaksudkan bahwa manusia menyadari dirinya sebagai subjektum, yaitu sebagai pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Lewat modernisasi, manusia lebih menyadari dirinya sebagai individu. Di dalam filsafat, kita mendengar pernyataan Descartes yang sangat terkenal, yaitu cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Pernyataan itu adalah formulasi padat kesadaran zaman modern yang terus dipertahankan. Manusia sebagai individu bisa mengetahui pernyataan dengan rasionya sendiri. Kedua, kritik. Dengan kritik dimaksudkan bahwa rasio tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, melainkan juga menjadi kemampuan praktik untuk membebaskan individu dari wewenang tradisi atau untuk menghancurkan prasangka-prasangka yang menyesatkan. Kant merumuskan kritik sebagai keberanian untuk berpikir sendiri di luar tuntutan tradisi atau otoritas. 3. Kemajuan. Dengan kemajuan dimaksudkan bahwa manusia menyadari bahwa waktu sebagai sumber langka yang tak terulangi. Waktu dialami sebagai rangkaian peristiwa yang mengarah pada suatu tujuan yang dituju oleh subjektivitas dan kritik tersebut. Selain itu, ada 2 hal yang menandai sejarah modern, yaitu runtuhnya otoritas gereja dan mengual otoritas sains. Aliran-aliran filsafat modern. Adapun aliran-aliran pemikiran yang muncul pada filsafat modern ini, 1. Rasionalisme. Rasionalisme ini paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat terpenting untuk memperoleh pengetahuan, karena suatu pengetahuan dapat diperoleh dengan cara berpikir. Kedua, empirisme. Empirisme ini beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat, pasti dan benar hanya dapat diperoleh lewat indera, atau bisa disebut empiri, dan empirilah satu-satunya sumber pengetahuan. Ketiga, kritisme. Aliran kritisme ini beranggapan bahwa diperlukan upaya agar filsafat dapat berkembang sejajar dengan ilmu pengetahuan alam. 4. Idealisme. Idealisme ini adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. 5. Positivisme. Positivisme ini adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif, suatu yang di luar fakta atau kenyataan dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat dan ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh tokoh positivisme di samping, yaitu to understand a science, it is necessary to know its history. Yang artinya, untuk memahami suatu ilmu, perlu diketahui sejarahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Cukup sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.